untuk harapannya sih peserta ini yang memiliki tunggakan iuran mungkin dapat memanfaatkan program rehab, karena kan mumpung kita masih sehat, masih ada kemampuan untuk membayar, diharapkan peserta itu dapat mengikuti program rehab apabila tidak bisa membayarkan secara langsung gitu kan. Kalau untuk yang kali segmen tadi yang sudah bekerja kemudian mendapatkan upah tapi masih memiliki tunggakan mandiri, itu tetap dibayarkan mungkin dengan program rehab tadi, itu mungkin sangat ini sangat membantu dengan maksimal 36 kali cicilan. Seperti itu sangat membantu karena kita nggak pernah tahu amit-amit misal terjadi hal yang tidak diinginkan, itu sudah aktif artinya dan dapat dipakai manfaatnya. Seperti itu intinya, kita aware sih seperti itu terhadap kesehatan, karena kesehatan penting ya buat kita. Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0. New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan. Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program Rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program Rehab. Terus, gimana cara daftarnya? Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program Rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut cara mendaftar program Rehab melalui aplikasi mobile JKN. Pertama, buka aplikasi mobile JKN. Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0. Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta. Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan. Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan. Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN. Pendaftaran Rehab selesai. Cut. Kapan mulai syutingnya ini? Tunggu apa lagi? Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0. Rencana pembayaran bertahap, solusi BPJS Kesehatan. Oke sahabat Ipol, tadi Kak Taufik sama Kak Dinda sudah menjelaskan secara detail terkait dengan syarat-syarat bagaimana sih cara mendaftar di Rehab 2.0. Nah, sekarang nih masalahnya Kak Dinda, Kak Taufik itu kadang-kadang ada orang yang dia sudah mendaftar di cicilan misalkan 8 bulan, tapi mungkin dia kurang kemampuan membayarnya, mungkin ingin dilebihkan gitu ya, jadi nggak seperti itu. Bisa nggak sih sebetulnya merubah sistem skema pembayaran itu? Baik, kalau itu bisa banget sih Mas. Misal peserta ini menunggak 24 bulan, kemudian
peserta ini pertama mengambil cicilan 8 bulan karena dianggap mampu nih 8 bulan kayak bisa nih gitu. Ternyata di tengah jalan, ternyata nggak bisa kalau 8 bulan. Karena kebutuhan gitu. banyak nih ceritanya iya, ya. Gitu. Saya mau berubah menjadi 12 bulan cicilan karena kan tadi 24 bulan menunggak nih. Mau menjadi 12 bulan misalnya. Itu bisa Mas. Untuk pertama kita batalkan dulu rehab yang sebelumnya, itu di Mobile JKN lagi. Ke Mobile JKN, program rehab, kemudian klik pelunasan. Nanti kemudian kita pilih bulan yang akan diikuti berikutnya seperti itu. Oke, jadi semua juga ada di Mobile JKN ya iya, gitu betul. ya. Jadi intinya dibatalkan dulu dengan cara klik tali pelunasan. Iya, betul. Di situ ada gitu ya. Iya, betul. Oke. Mas Taufik, kalau peserta nih melakukan setelah dia daftar, kira-kira kapan sih bisa melakukan pembayarannya itu? Apakah saat itu juga atau menunggu dulu berapa hari gitu? Enggak sampai berhari sih Mas. Gitu ya. Setelah proses pendaftaran selesai, disetujui, itu 1 jam setelah proses pendaftaran dinyatakan berhasil, itu sudah bisa membayar cicilannya, cicilan tahap pertamanya, itu sudah bisa langsung. Jadi 1 jam sih. 1 jam setelah itu silahkan pokoknya harus segera bayar lah gitu ya. Seperti itu. Oke. Kak Linda, Kak Taufik, kalau kita lihat pengalaman kakak-kakak nih di lapangan nih, biasanya masyarakat yang menunggak itu tuh alasannya kenapa sih Kak? Apakah misalkan di PHK ataukah memang ada niat yang buruk atau bagaimana nih Kak pengalamannya? Mungkin bisa di-share nih biar sahabat Ipo tahu. Biasanya tuh salah satunya dia lupa bayar. Oh, kalau ada utang kadang-kadang langsung pikun tuh ya. Iya, lupa bayar ya. Lupa bayar. Kemudian ada juga misalkan sebelumnya ini auto debit. Oke. Terus lupa ngisi rekeningnya. Otomatis kan kita nggak bisa mendebit nih. Jadi terjadilah tunggakan juga di situ. Kemudian ada juga yang karena sudah tidak bekerja lagi, seperti itu sih salah satu beberapa. Kalau ada dari Mas Taufik sendiri ada pengalaman nggak sih masyarakat yang memang niat gue pengen nggak bayar aja deh gitu? Kayak gitu ada juga nggak sih? Belum sih, belum ya. Tapi pasti karena kebutuhan mendesak pasti ya kayak gitu ya. Tapi kalau biasanya masyarakat tuh ingin yang kayak pengen yang mandiri, yang PBI bisa saya mau PBI aja. Beralih segmen tuh ya. Tapi PBI ini juga kan seperti disampaikan Kak Dinda tadi, itu kan ada syarat-syaratnya, nggak bisa sembarangan daftar. Jadi kalau itu kan nanti Dinsos yang memfilter ya, yang menyetujui, baru kalau emang disetujui data-datanya ada, itu baru diajukan ke kita. Jadi kalau untuk kayak itu sesuai ini ya yang intinya yang kalau terbaca mampu. Iya. Karena masyarakat Indonesia itu kebanyakan gitu ya, mampu tapi tiba-tiba tuh menjadi tidak mampu kalau lagi sakit. Iya, betul nggak ya? Betul. Malah kadang-kadang ada niatan seperti itu, tapi ini sudah diatur, semua sudah ada aturannya, nggak bisa sembarangan ya. Kecuali mungkin KTP DKI kan sudah UHC, jadi bisa langsung daftar ke puskesmas. Ini tidak melihat mampu atau tidaknya. Kalau dia mau yang tidak yang diberikan iurannya oleh pemerintah, langsung ke puskesmas aja. Sebenarnya bisa. Selama tidak aktif di segmen lain, misal sebagai pekerja seperti itu. Oke, jadi tergantung kemampuan Pemda juga ya. Ini saya KTP Bekasi jadi pengen pindah nih jadi KTP Jakarta ya. Sebaiknya enggak ya Mas ya. Karena kan itu kayak doa nih gitu. Iya, jangan ya. Oke ya. Yang penting pengennya kita sehat semua, betul nggak? Oke, Kak Dinda, Kak Taufik, ini pertanyaan terakhir tapi penting nih. Sebenarnya tadi udah dielaborasi, tapi kita harus kasih penekanan juga ke masyarakat yang intinya kalau misalkan dia sedang dalam tahap mencicil program rehab, tapi dia misalkan ada urgensi ke UGD gitu ya. Nah itu bagaimana nih jalan keluarnya? Baik, apabila peserta sedang dalam proses pencicilan, kemudian peserta urgent untuk ada tindakan ke UGD misalnya dan dia harus mengaktifkan kartunya, pertama peserta bisa melakukan pelunasan dulu. Pertama masuk ke Mobile JKN, kemudian masuk ke program rehab, kemudian klik pelunasan. Nanti sistem akan otomatis mengakumulasi jumlah sisa tunggakannya. Kemudian peserta membayarkan tunggakannya bisa melalui mobile banking ataupun Mandiri Indomaret. Kemudian nanti otomatis kartunya akan aktif. Kemudian peserta sudah bisa melakukan mendapatkan pelayanan di UGD atau di rumah sakit. Namun yang perlu diingat bahwa ketika peserta ini melakukan pelunasan, itu akan ada notif denda 45 hari sejak kartunya diaktifkan kembali. Dan denda ini nanti akan dihitung oleh pihak rumah sakit. Untuk besaran dendanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik, itu 5% dari jumlah pelayanan yang didapat dikalikan dengan jumlah bulan menunggaknya. Seperti itu. Dan jadi, itu hanya 1 kali aja sih denda pelayanan. Jadi intinya Mas Taufik ya tetap harus dilunasi dulu gitu ya, kalau ingin segera bisa menggunakan BPJS. Iya, itu dari rumah sakit
sebenarnya dikasih waktu kok kayak apa 3 kali 24 jam untuk melunasi. Biasanya ditanya ada kartu BPJS atau tidak, bila ada dan tidak aktif itu dikasih waktu 3 kali 24 jam seperti itu. Jadi masih tetap ada spare waktu untuk si pasien berusaha dulu gitu ya. Sambil ini kuratifnya tetap berjalan tentunya ya. Oke. Ini ngomongin tentang BPJS kesehatan kan program-programnya tentu banyak kan kuratif, tapi mungkin juga ada program preventif dan program promotif gitu ya. Mungkin Mas Taufik atau Mbak Dinda bisa jelaskan sih program selain kuratif yang ada di BPJS Kesehatan itu apa sih? Baik, program yang lainnya itu kami ada screening kesehatan. Itu kita bisa screening kesehatan di Mobile JKN. Jadi di Mobile JKN ini banyak sekali manfaatnya Pak. Selain kita bisa daftar rehab, juga bisa ikut screening kesehatan juga. Itu kita bisa cek nih kesehatan kita nih bagus atau kurang gitu. Kalau misalkan nanti hasil screeningnya ternyata kurang, itu akan diarahkan untuk ke fasilitas kesehatan. Terus kemudian juga ada program lainnya, ada senam prolanis. Ini biasanya diadakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di puskesmas gitu ya? Iya betul, itu ada senam, kemudian ada cek kesehatan. Tapi itu cek kesehatannya hanya cek kesehatan dokter aja, bukan kesehatan menunjang. Kemudian juga ada pemberian obat apabila diperlukan, seperti itu sih. Wah, jadi seru juga ya. Jadi ada dokter di genggaman tangan kita ya. Betul. Kita bisa cek kesehatan, berat badan, apa segala macam. Kita resiko apa enggak ada di sini, dan nanti ada suggest-nya. Kita harus datang ke fasilitas kesehatan pertama. Betul. Kalau yang saya dengar juga ada kader-kader BPJS Kesehatan itu seperti apa sih, Mas Taufik? Mungkin bisa dijelaskan? Atau Mbak Dinda? Izin menjawab. Kalau untuk kader JKN, kami memang ada di kantor cabang kami, ada juga kader JKN. Kader JKN ini tugasnya adalah untuk mengingatkan peserta apabila peserta tersebut memiliki tunggakan iuran. Nah, kader ini mengunjungi peserta, mengedukasi bahwa peserta ini ada tunggakannya dan harus dibayarkan. Namun apabila peserta ini tidak memiliki kemampuan bayar untuk membayarkan seluruhnya, peserta bisa mengikuti program rehab gitu. Jadi sekaligus mengedukasi dari kader JKN kami gitu. Lengkap ya. Iya. Untuk BPJS Kesehatan ada nggak program untuk Gen Z atau apa gitu, Mas Taufik mungkin? Oh ya. Untuk program GNC kita ada program baru ya, izin dari ini untuk mencakup pelajar Mas ya, baik sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah kejuruan. Itu kita ada program Duta Muda itu nantinya akan jadi role model BPJS Kesehatan. Itu lebih tepatnya yang terpilih nanti itu bertugas mengedukasi, memberikan gambaran gimana sih kita harus tetap menjaga kesehatan di usia muda seperti itu, karena kan sosialisasi edukasi. Betul, edukasi dengan cara mereka ya, Gen Z ya, mungkin lewat media sosial seperti itu kali ya. Media sosial seperti itu. Oke. Jadi kalau di daerah-daerah atau Pemda DKI ada Abang None, ini berarti ada duta ya. Jadi itu pasti ada imbalannya juga tuh ya. Ada. Oh, ada hadiah. Kita Kata Jakarta Timur sudah terpilih satu duta muda setelah beberapa tahapan seleksi, Mas Raya. Itu sudah terpilih. Gen Z, Gen milenial ya. Gen milenial udah tua ya. Gen alpha ya. Siap-siap lah daftar ya jadi duta ya. Jadi menarik sekali ya di situ ya. Menambah portofolio mereka juga sebagai pelajar gitu. Oke, Kak Dinda terakhir nih. Kira-kira harapan Kak Dinda, Kak Taufik terkait dengan program Rehab 2.0 ini seperti apa sih? Baik ke masyarakat maupun ke stakeholder. Baik, untuk harapannya sih peserta ini yang memiliki tunggakan iuran mungkin dapat memanfaatkan program rehab, karena kan mumpung kita masih sehat, masih ada kemampuan untuk membayar, diharapkan peserta itu dapat mengikuti program rehab apabila tidak bisa membayarkan secara langsung gitu kan. Karena kan berat ya kalau misalkan bayar secara langsung gitu. Jadi diharapkan bisa mengikuti program rehabnya, bisa dipilih jumlah bulan menunggaknya sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi tidak memberatkan gitu, supaya ketika nanti dibutuhkan kartunya sudah aktif gitu. Dan iya betul seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, menambahkan juga kalau untuk yang kali segmen tadi yang sudah bekerja kemudian mendapatkan upah tapi masih memiliki tunggakan mandiri, itu tetap dibayarkan. Mungkin dengan program rehab tadi itu mungkin sangat ini sangat membantu dengan maksimal 36 kali cicilan. Seperti itu sangat membantu, karena kita nggak pernah tahu amit-amit misal terjadi hal yang tidak diinginkan, itu sudah aktif artinya dan dapat dipakai manfaatnya seperti itu. Intinya kita aware sih seperti itu terhadap kesehatan, karena kesehatan penting ya. Kita tidak pernah tahu seperti itu.
Oke, jadi sahabat Ipol nggak ada alasan lagi ya bagi kita untuk tidak membayar iuran BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan punya berbagai program yang tentunya bisa beradaptasi dengan kemampuan finansial masyarakat. Gitu ya Kak Dinda, Kak Taufik ya. Betul. Terima kasih banget nih sudah hadir di podcast si Ipol. Mudah-mudahan lain kali kita bisa hadir ya. Baik, terima kasih kembali Mas. Oke. Demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ipol, dan pantau selalu berita-berita terkini melalui media sosial kami di ipol.id. Akhirnya saya Timur Arif Riyadi dan Kak Dinda serta Kak Taufik pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.